Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong ketua kelasnya dipimpin. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Suci. Kenapa Suci? Sakit, Bu. Males Bu katanya. Sakit apa males? Dua-duanya, Bu. Sakit, Bu, harus jalan-jalan. Oh, ya kita doakan saja semoga Suci cepat sembuh ya. Amin. Sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang tahu apa itu norma atau aturan? Belum tahu, Ibu. Jadi norma atau aturan adalah petunjuk tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan supaya kita bisa hidup rukun dan tertib. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu dapat mengetahui dan menganalisis secara sederhana bentuk-bentuk norma, aturan hak dan kewajiban dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Langsung saja kita ke materi ya anak-anak. Ya, Ibu. Yang pertama itu ada norma yang seperti penjelasan tadi. Norma adalah aturan atau kebiasaan yang menjadi pedoman berperilaku. Dengan norma, kehidupan menjadi lebih tertib, aman, dan rukun. Contoh norma sehari-hari, yang pertama itu ada mengantri dengan tertib, yang ketiga berbicara sopan kepada siapapun, yang keempat tidak mengganggu orang lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis norma. Ada yang tahu nggak jenis-jenis norma itu ada berapa? Ada 4. Nah, iya benar ada 4. Coba sebutin, ada yang tahu? Ada kesusilaan, norma kesopanan. Ya, pintar. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama itu aturan yang bersumber dari kitab suci dan ajaran Tuhan. Contoh yang di rumah yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Contoh di masyarakatnya ada menghormati tempat ibadah. Yang kedua ada tidak membuat keributan saat ada kegiatan keagamaan. Contoh di sekolah mengikuti doa atau membaca doa sebelum belajar. Norma yang kedua yaitu kesusilaan. Aturan yang berasal dari hati nurani yang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Contohnya yang di rumah, yang pertama itu ada jujur saat berbicara kepada orang tua. Yang kedua, tidak mengambil barang milik anggota keluarga lain. Contoh yang di sekolah, yang pertama tidak menyontek. Yang kedua, tidak membuli teman. Contoh di masyarakat, yang pertama mengembalikan barang yang ditemukan. Yang kedua, tidak merusak fasilitas umum. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini aturan yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan tata krama. Contoh di sekolahnya, yang pertama itu ada mengucapkan salam kepada guru dan teman. Yang kedua itu mengantrikan. Selanjutnya ada contoh di rumah. Yang pertama itu mengucapkan tolong dan terima kasih. Yang kedua meminta izin saat keluar rumah. Contoh di masyarakatnya yaitu tidak berbicara kasar. Yang kedua menghormati tetangga dan orang yang lebih tua. Selanjutnya ada norma hukum. Aturan yang dibuat pemerintah dan bersifat memaksa. Ada sanksi bila dilanggar. Contoh di rumahnya itu tidak mematuhi aturan keluarga, misalnya jam pulang. Yang kedua ada contoh di sekolah. Ya, contoh di sekolah ini yang pertama ada memakai seragam sesuai ketentuan, tidak membawa barang terlarang. Ya, contoh di masyarakat yaitu yang pertama mematuhi rambu lalu lintas. Yang kedua tidak membuang sampah sembarangan, karena itu ada dendanya. Baik, cukup segitu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang mau tanya? Apa ada yang belum paham? Paham, Bu.
LKPD-nya semua, Ibu akan kasih kalian tugas. Kalian akan kerja sendiri-sendiri dulu ya. Iya, Ibu. Jadi kalian baca dulu cerita yang ada di sini. Nanti ini bakal bisa menjawab dari soal-soal ini yang sudah Ibu siapkan ya. Baik, Ibu. Gimana Aulia? Bisa? Bisa Ibu. Nggak ada yang sulit? Bisa ya, nanti tinggal diisi dari sendiri ya. Diisi pakai tangan ya. Baik, semuanya sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Jika sudah selesai, Ibu akan ngasih tugas yang kedua, yaitu tugas kelompok ya. Ini sama teman sebangku ya, Bu. Sama teman sebangkunya masing-masing ya. Oke, Bu. Iya, sama teman sebangkunya. Sejauh Mbak ya. Jadi, dengarkan dulu. Jadi di LKPD yang kedua itu kan kalian mengerjakannya secara sama teman sebangku ya. Nah itu nyambung dengan LKPD yang pertama. Jadi kalian lihat lagi di cerita yang di individu. Nanti kalian bisa menjawab di soal yang LKPD yang kedua. Baik, Ibu. Kesopanan, iya nggak Bu? Nah, iya benar-benar. Kalau dia nggak ngantri itu masuknya ke nama apa Bu? Cina ya? Iya. Oh iya. Ada yang susah nggak? Enggak, Ibu. Udah. Aman. Aku katanya mau tanya nggak? Buatlah 3 saran kebaikan untuk kita karena perpustakaan dari 4 jenis sampah yang ada di atas. Teks yang diambil oleh tulisan. Oke anak-anak, udah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Sudah. Perwakilan kelompok maju ya untuk mempresentasikan kepada teman-temannya. Ya Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari soal pertama yaitu dari 4 jenis norma yang ada: agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma mana yang dilanggar oleh Dito? Jelaskan. Yang pertama kesopanan karena berbicara terlalu keras. Terus kesusilaannya karena tidak menghargai orang lain. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali. Tadi pertanyaannya adalah buatlah 3 saran perbaikan untuk Dito agar ia menaati norma di perpustakaan. Jawabannya berbicara pelan, berjalan pelan, dan mengantri dengan tertib. Oke anak-anak, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke anak-anak, yang lembar LKPD yang pertama tadi yang individu silakan dikumpulkan ke depan ya. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas. Silakan kerjakan tugas pada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan dan kumpulkan di minggu depan ya. Baik, Bu. Akan dikerjakan. Oke baik, sudah pada paham semua ya apa itu tadi norma? Sudah, Ibu. Sekarang Ibu simpulkan kembali.